channel YouTube saya. Kali ini video yang saya buat ingin memberikan sedikit pendapat mengenai debat Cawapres pada tanggal 22 Desember 2023 kemarin. Nah, yang dimana debat itu mengusung tema ekonomi kerakyatan, dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dalam debat tersebut kita bisa lihat bahwa di mana Gibran, Mahfud, dan Muhaimin Iskandar saling beradu argumen mengenai isu ekonomi dan infrastruktur. Mengenai siapa yang unggul dalam debat tersebut, masing-masing orang bisa menilai dari apa yang ditonton dan didengarkan. Nah, tapi kalau penilaian secara umum, sebenarnya banyak orang yang surprise dengan penampilan atau performa Gibran, Cawapres nomor 2, yang cukup dominan dan agresif ketika berdebat. Itu kita bisa perhatikan sendiri. Nah, di sininya kita bisa melihat bahwa Gibran ini mampu membuktikan bahwa persepsi publik saat ini yang menilai dia sebagai sosok yang irit dalam berbicara, yang sulit mungkin nantinya dalam setiap debat yang diadakan, itu tidak benar. Karena bagaimanapun Gibran mampu mempersiapkan panggung debat pada tanggal 22 Desember kemarin untuk membayar banyak persepsi negatif soal dirinya, yang dimana orang-orang menganggap dia masih muda untuk menjadi seorang pemimpin, tidak terlalu agresif dan sedikit bicara. Padahal ia mampu membuktikan, dengan hal itulah ia mampu membuktikan bahwa itu tidak benar. Persepsi netizen itu hanya menilai dari luarnya saja. Ia tidak tahu apa yang dipersiapkan oleh Cawapres nomor 2, dan ini surprise untuk para penonton, para netizen, dan semua kita yang melihat debat tersebut. Saya pun sempat berpikir, apakah yang mendesain strategi debatnya adalah orang yang sama dengan Jokowi di 2014 atau seperti apa, dan terlepas apakah itu Jokowi sendiri yang menyiapkan Gibran sebelum malam itu atau tim Jokowi. Nah, tidak hanya performa Gibran, Mahfud pun menurut saya tidak tampil terlalu spesial pada malam itu. Namun terlihat juga kelebihan Pak Mahfud sebagai orang hukum dalam debat. Ia cenderung tegas, jelas di setiap selesai dalam durasi yang dialokasikan, selalu mengutarakan selesai. Itu kita bisa nonton, bisa dengar kembali. Nah, jadi karakter hakimnya di sini terlihat kuat, bahwa ia harus clear semua, walaupun ia tidak menyiapkan secara matang pertanyaan ke kandidat lain. Dalam debat itu juga menurut saya Caimin sangat kerepotan dalam menghadapi setiap serangan dari pasangan lain, baik dari Gibran maupun dari Mahfud. Ia sering kehabisan waktu. Itu bisa kita perhatikan dalam menjawab atau dalam menanggapi setiap serangan-serangan yang ada itu, ia selalu kehabisan waktu. Nah, beberapa program Imin pun dan istilah selepet yang menurut ia bagus untuk dilontarkan, namun tak bisa diterima oleh semua orang. Hal itulah yang mungkin dapat menurunkan simpati orang terhadap Caimin. Bisa kita juga lihat beberapa penilaian dari para responden dalam Cawapres yang tampil paling baik dan unggul pada debat
pada tanggal 22 Desember 2023 kemarin ialah Gibran 56,2%, dan Mahfud 24,2%, Caimin 12,3%. Itu saya melihat dari responden dalam penilaian mereka di debat cawapres pada tanggal 22 Desember kemarin. Jadi kita juga bisa melihat bahwa Gibran ini mampu memberikan kita motivasi, apalagi kita sebagai orang-orang anak-anak muda yang kita selalu merasa insecure, merasa tidak pantas menjadi seseorang yang lebih tinggi atau seorang pemimpin. Nah, kata-kata yang pernah saya dengar juga bahwa kecilkan nada suaramu dan tinggikan argumentasimu, dan itulah yang diperlihatkan oleh Gibran untuk kita, bahwa walaupun orang menilai dia sedikit bicara, irit bicara, atau apapun itu, tapi dia mampu membuktikan dengan segala argumentasinya, dengan segala jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan cawapres yang lain. Nah, mungkin itu pendapat saya pribadi. Apapun juga pendapat dari orang-orang di luar sana, kita tidak bisa melarang. Silahkan kalian semua berpendapat, kita semua berpendapat, tapi jangan sampai kita sendiri rakyat Indonesia saling menyerang karena adanya debat cawapres ataupun debat capres. Kiranya debat ini boleh mempersatukan kita, boleh memotivasi kita sebagai orang-orang yang nantinya mau menjadi pemimpin. Itu saja dari video saya kali ini. Terima kasih.